Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Richard Sports TV berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua, amin. Kali ini Richard Sports TV akan membahas kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia dan kabar baik menjelang lawan Timnas China. Sebelum kita bahas, untuk kalian yang baru menemukan channel Richard Sports TV ada baiknya kalian like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian akan mendapatkan notifikasi berita Timnas Indonesia terbaru terupdate seputar Timnas Indonesia. Baiklah tanpa berlama-lama ayo kita mulai. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyampaikan bahwa dua pemain yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh mengalami cedera ringan usai bermain melawan Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 saat bermain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Menurut Sintayong, Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan dan akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ujar Sintayong dikutip dari laman PSSI, hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2024. Timnas Indonesia sudah menggelar sesi latihan perdana di Tiongkok tepatnya berlokasi di Stadion Qingdao Tiantai pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran kegita babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok. Pertandingan bakal dilangsungkan di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2025 pukul 19 WIB. Sintayong pun menyatakan latihan dibagi menjadi dua sesi. Para pemain yang diturunkan melawan Bahrain di pusat gym, sementara yang tidak bermain tetap menjalani latihan di lapangan. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi dua grup. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Sintayong seusai memimpin sesi latihan. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong memastikan timnya akan membenahi kesalahan. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat dibalikkan ke klubnya Johor Darul Takzim, Malaysia. Jordi dipastikan takkan membela merah putih melawan Cina. Timnas Indonesia bakal melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Stadium, Qingdao, Shandong, China, Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji saat berbicara di program Kabar Siang Tefone, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Sebelumnya kondisi bek berusia 31 tahun itu memang masih dipantau lantaran cederanya kambuh saat laga lawan Bahrain. Perlu saya sampaikan kalau seluruh pemain kondisinya bugar dan baik ya, kecuali Jordi Amat, kata Sumarji. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain, tambahnya. Jordi Amat sendiri sudah mengumumkan bahwa ia mengalami cedera saat laga lawan Bahrain. Ia diganti di awal babak kedua oleh Rizky Ridho. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit, ujar Jordi Amat dalam akun Instagram pribadinya. Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik, tambahnya. Saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 lalu, manajer tim Indonesia Sumarji mengaku masih akan memantau kondisi Jordi.
Pada menit ke-40 kemarin saat melawan Bahrain, Jordi Amat bilang bahwa cederanya kambuh lagi, kata Sumarji pada Sabtu lalu. Makanya pada babak kedua diganti Rizky Ridho. Kami masih menunggu kabar dari dokter timnas Indonesia dahulu apakah dia bisa bermain atau absen lawan China, tambahnya. Hari ini sudah diputuskan, Jordi Amat dipastikan belum pulih dari cedera. Jordi juga akan dipulangkan ke Malaysia untuk kembali ke klubnya, Johor Darul Takzim. Ia akan melanjutkan proses pemulihan di klubnya. Tim dokter juga sudah mengonfirmasi bila mantan bek Swansea City itu tidak bisa berlatih hari ini dan besok untuk pertandingan. Dan kemungkinan hari ini ia akan kembali ke klub dikarenakan untuk proses penyembuhan supaya cepat, jelas Sumarji. Saya sudah koordinasi dengan klubnya agar supaya Jordi dibantu untuk MRI dan lain sebagainya. Karena kan memang kondisinya kita tanya dokter tim kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan hari ini dan besok untuk pertandingan. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mengkonfirmasi satu pemain kuncinya absen saat melawan timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah penyerang naturalisasi mereka, Fernandinho, alias Fernando Henrique da Coneição. Hal tersebut dikatakan Branko Ivankovic, dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan jika Fernando mengalami setelah takluk 1-3 dari Australia di laga sebelumnya. Fernando merasa tidak nyaman di kakinya setelah pertandingan terakhir, jadi dia tidak akan bermain dalam pertandingan ini, ungkap pelatih yang akrab disapa Ivan itu. Fernando sendiri merupakan pemain yang belum lama menjadi warga negara Cina. Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun itu berkebangsaan Brasil. Pemain SH Shenhua itu merupakan andalan Branko Ivankovic untuk mengisi lini serang pasukan naga, julukan dari timnas China. Negeri tirai bambu saat ini menjadi juru kunci grup C, dengan belum mengantongi 1 poin pun. Pasukan naga, julukan tim Cina, selalu mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, timnas Indonesia sebelumnya bersua Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Hasilnya, skuad Garuda bermain imbang 2-2 di Bahrain National Stadium, Rifa. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan kelima atau tepat di atas Cina, dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sobat Bola. Terima kasih.